Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betanofan Fritasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat dalam perspektif ekonomi dan maqasid syariah. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat adalah hak yang berupa harta yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada sekelompok orang tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Dan yang kedua adalah zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Zakat dalam perspektif ekonomi Islam adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan zakat juga merupakan rukun Islam. Zakat harus dikelola secara profesional agar tepat sasaran dan dapat menjadi solusi permasalahan umat. Urgensi dalam kesejahteraan masyarakat antara lain yang pertama yaitu pelembagaan zakat. Pelembagaan zakat merupakan bentuk upaya perhatian pemerintah terhadap zakat, misalnya yaitu didirikan Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan zakat yang berjalan dalam masyarakat berdasarkan kesadaran tanpa aturan yang memaksa akan berbeda hasilnya jika pemerintah membuatkan peraturan. Peraturan tersebut sudah ada sejak masa kepemerintahan Umar bin Khattab. Zakat diwajibkan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib zakat dan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mau membayar zakat. Pemerintahan era Umar bin Khattab sangatlah tegas dan jelas mengatur tentang zakat. Yang ketiga yaitu sumber devisa negara. Secara makro, bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara. Dalam sejarah Islam, sumber devisa negara ada dalam pemerintahan Umar bin Khattab selain pajak adalah zakat. Yang keempat adalah ketiadaan jaminan dalam bertransaksi. Zakat dikonsepsi dalam syariat Islam untuk membantu orang-orang yang kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Kemudian yang kelima yaitu sarana penerapan produk ekonomi Islam secara murni. Yang keenam yaitu penyaluran modal. Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal bisa dalam bentuk untuk modal kerja atau investasi. Yang ketujuh sebagai pembentukan lembaga keuangan, dan yang kedelapan pembangun industri. Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi seperti swalayan, baitul mal, dan sebagainya merupakan industri dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh lembaga zakat. Kemudian yang ketiga yaitu zakat dalam perspektif maqasid syariah. Pengertian dari zakat dalam perspektif maqasid syariah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat dalam Islam merupakan ibadah dan institusi yang penting. Kewajiban zakat merupakan suatu yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah muhdhah saja, tetapi juga sosial. Zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya pengelolaan zakat secara produktif, aktif, kreatif dalam perspektif maqasid syariah merupakan kebijakan demi kemaslahatan umat. Yang terakhir yaitu hikmah dari zakat. Hikmah dari zakat itu banyak. Yang pertama yaitu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membersihkan dan mengkikis akhlak buruk. Yang ketiga yaitu alat pembersih harta. Yang keempat yaitu menolong dan membantu sesama. Hal itu merupakan wujud dari rasa sesama manusia. Kita harus saling menolong. Kemudian yang terakhir yaitu dapat mensucikan diri dari dosa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.